Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku Siman rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan hari Jumat. Dalam keutamaan hari Jumat sendiri, Allah Azza wa Jal telah menamakan surah khusus dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Jum'ah. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya agar kita melakukan perintah ibadah salat Jumat. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk mengerjakan salat Jumat, maka bersegeralah. Fas'au artinya segera dengan meninggalkan semua aktivitas termasuk transaksi jual beli, dan itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Kata baginda Nabi SAW, ketahuilah tidak akan pernah ada hari di mana matahari terbit ataupun terbenam padanya lebih baik daripada hari Jumat. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita umat Islam agar memiliki hari Jumat ini, sementara orang-orang semua tersesat dari itu. Orang-orang hanya ikut-ikut saja dengan kita. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Inna fihi sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha syai'a illa a'tah. Ketahuilah di hari Jumat itu ada waktu, tidak ada seorang muslim pun yang meminta sesuatu hajat kepada Allah kecuali Allah akan memberikannya. Di hari Jumat ini ada amal-amal yang sangat dianjurkan. Kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu'a, siapa yang berudu dan membaguskan udu'nya, thumma atal jum'ata fastama'a wa ansat, kemudian dia menghadiri Jumat dan dia mendengarkan serta serius, mendengarkan dengan baik khutbah, ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra, diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang setelahnya, wa ziyadatu thalathati ayyam, dan ditambah lagi 3 hari. Dianjurkan pada saat menghadiri Jumat untuk bersih-bersih, dan ini bagian daripada anjuran syariat. Baginda Nabi SAW bersabda, tidak ada seseorang pun laki-laki yang mandi di hari Jumat, kemudian dia membersihkan atau bersuci semampunya, dan juga dia menggunakan minyak semampunya, dan juga dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar dan tidak memisahkan antara 2 orang yang sudah duduk, kemudian dia sholat yang telah diperintahkan baginya, sebagian ulama mengatakan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan kalau imam sudah berkhutbah atau berbicara, kecuali pasti akan diampuni dosanya antara Jumat ini dengan Jumat setelahnya. Selain bersih-bersih juga dianjurkan kalau hadir Jumat adalah bersegera datang. Bersegera datang. Sebagaimana kata Nabi SAW, man gassala yawmal jum'ati waqtasal. Siapa yang mencuci rambutnya dengan bersih di hari Jumat dan membasuh seluruh tubuhnya. Maknanya mandi di sini. Wa bakkara wabtakar, dan dia segera datang lebih awal. Wa masya walam yarkab, dan dia jalan kaki tanpa menggunakan kendaraan. Wadana minal imam, dan dia mendekat selama ada tempat yang dekat dengan imam. Fastama'a walam yalghu, lalu dia fokus mendengarkan apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah. Ini luar biasa keutamaannya. Maka Allah akan catatkan baginya setiap langkah kakinya itu amal 1 tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala setahun itu didapatkan seluruhnya 365 hari sholat malam dan seluruhnya puasa, 360 hari puasa. Ini luar biasa. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang sangat masyhur, barang siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi atau seperti mandi junub, kemudian dia datang di awal waktu lebih cepat dari orang-orang, maka seperti dia bersedekah dengan seekor unta. Siapa yang datang di waktu kedua seperti bersedekah dengan seekor sapi. Dan siapa yang datang di waktu yang ketiga seperti dia menyumbang atau bersedekah dengan seekor domba yang sudah bertanduk. Dan siapa yang datang di waktu yang keempat seperti dia berkurban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang di waktu yang kelima maka seperti dia bersedekah dengan sebutir telur. Dan kalau imam sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah tersebut.
Di antara yang dianjurkan sekali untuk seseorang lakukan di hari Jumat adalah berdoa. Sebagaimana sabda Nabi, "Fiha sa'atu la yuwafiqu 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa ata'u iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Bahwasanya Nabi SAW menjelaskan di hari Jumat ada waktu tidak ada seorang mukmin, seorang hamba muslim berdoa dan dia berdiri mengerjakan solat. Artinya di hari itu dia mengerjakan solat, maka dan dia minta kepada Allah SWT kecuali Allah akan berikan kepadanya, dan Nabi SAW berikan isyarat, memberikan gambaran sedikitnya waktu itu. Dan lebih fokus lagi mencarinya selepas solat asar. Sebagian ulama mengatakan dari hadis ini bisa difahami waktu mustajab itu dari mulai subuh sampai terbenam matahari. Tetapi penekanan agar setiap muslim yang tidak sempat berdoa dari subuh sampai menjelang asar, maka jangan luput selepas asar itu. Kemudian anjuran yang lain selain berdoa, kita membaca surah Al-Kahfi. Sesuai dengan hadis kata baginda Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi fi yawmil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan menerangi dia dengan cahaya antara dia dengan Jumat setelahnya, atau antara dua Jumat. Kemudian selanjutnya selain daripada itu adalah membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan ini adalah amal yang mulia sekali sesuai dengan hadis. Kata Nabi SAW, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah." Ketahuilah hari yang paling baik yang kalian lewatin adalah hari Jumat. Fihi khulika Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan pada hari itu dia diwafatkan. Wa fihi nafkhah, dan di hari itu juga ditiupkan sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan hari itu juga semua wafatnya makhluk. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Oleh karena itu perbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat yang kalian baca akan dihantarkan kepadaku. Semoga ini cukup memberikan informasi kepada kita semua. Aqulu qawli hadha, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan ajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih.